Selamat pagi anak-anak semuanya. Senang sekali Bu Ria bisa bertemu dengan anak-anak pagi ini. Nah, kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita dalam pendidikan agama Kristen. Nah, anak-anak, dari judul di atas tentang wakil Allah di bumi, apakah anak-anak penasaran? Siapa sih wakil Allah di bumi? Lalu kenapa ya kita membutuhkan wakil Allah di bumi? Nah, baik, Bu Ria akan berikan penjelasan hari ini. Anak-anak cermati, anak-anak pahami, supaya melalui pembelajaran kita pun menjadi diubahkan. Kita menjadi anak yang baik, lebih baik dan semakin baik setiap harinya, ya. Nah, anak-anak, Tuhan memerintah atas bumi dan segala isinya. Tetapi saat ini kita tidak bisa secara langsung bertemu dengan Allah atau bertemu dengan Tuhan. Kita tidak bisa langsung ketemu. Paling tidak kalau misalnya dengan Bu Ria, meskipun dalam masa pandemi, anak-anak bisa bertemu dengan Bu Ria melalui Jimit, melalui video pembelajaran seperti ini, atau telepon atau video call itu masih bisa. Tetapi kepada Tuhan kita tidak mungkin melakukan itu. Nah, oleh karenanya Tuhan memberikan wakilnya untuk kita. Nah, kenapa kita membutuhkan wakil Tuhan untuk kehidupan kita? Mari kita cari tahu bersama, ya. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan wakilnya atau Allah memberikan wakilnya dalam kehidupan kita melalui siapa ya? Siapa yang pengen tahu? Melalui orang tua. Di gambar yang anak-anak bisa lihat di situ, jadi kita mempunyai ayah, kita mempunyai ibu. Ayah dan ibu atau orang tua kita adalah wakil Allah di dunia ini. Sehingga melalui orang tua kita belajar bahwa kita mempunyai Allah yang mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hal ini pernah kita bicarakan bukan ketika anak-anak di kelas 1, ya. Dari orang tua kita bisa mengenal siapa juru selamat kita. Dari orang tua kita bisa tahu bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dari orang tua kita belajar bahwa Tuhan mengasihi kita semuanya. Nah, anak-anak, Bu Ria percaya setiap anak-anak di kelas 2, bahkan semua anak-anak di dunia ini, mereka memiliki orang tua yang berbeda-beda. Beda apa saja? Nah, salah satunya mungkin beda pekerjaannya. Jadi pekerjaannya berbeda. Bisa dilihat di sini anak-anak, ada yang berprofesi sebagai pilot, ada yang pemadam kebakaran, ada dokter, ada pengusaha, ya, ada sekretaris, kemudian ada juga di situ pegawai bank, ada juga kurir pengantar, baik itu pos atau mungkin online, ya. Ada juga yang bekerja sebagai penjaga keamanan, security dan lain sebagainya. Orang tua kita mempunyai profesi masing-masing. Tidak hanya yang berseragam saja. Mungkin orang tua mengelola usaha, ya. Bisa jadi mamah mempunyai usaha dalam membuat kue, menerima pesanan, catering dan lain sebagainya. Ayah juga mempunyai usaha di bidang yang lain. Bisa jadi ayahnya sebagai guru atau rohaniwan atau montir, ya. Ada banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kita. Nah, mungkin pekerjaan orang tua anak-anak belum Bu Ria sebutkan. Tetapi melalui pekerjaan itu, orang tua menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk keluarga kita. Sehingga orang tua bisa mencukupi semua kebutuhan dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, apalagi yang berbeda kira-kira ya? Kita mau cari tahu lagi. Nah, ini anak-anak. Orang tua kita juga beda penampilan. Ya, di sini anak-anak bisa lihat mamahnya berkulit terang, ayahnya berkulit gelap. Tetapi karena ayah dan ibunya saling mencintai, kemudian mereka menikah dan dikaruniai anak-anak.
Mungkin ini juga terjadi dalam keluarga anak-anak. Ada yang papa dan mamahnya berbeda suku. Ada papa dan mamahnya berasal dari negara yang berbeda. Kita juga melihat contoh yang lain. Nah, ini mamahnya dari Indonesia, papahnya dari Jepang. Ya, berbeda negara juga, tapi mereka hidup bahagia. Ada lagi juga yang lain. Ada yang papahnya Asia, sedangkan mamahnya Eropa. Juga baik-baik saja, karena keluarga ini diberkati Tuhan dan hidup penuh kasih. Nah, anak-anak, orang tua kita pun juga tiap keluarga mempunyai kondisi masing-masing. Ada yang memiliki 2 orang tua, baik ayah maupun ibu. Tetapi ada juga teman kita yang karena satu dan lain hal sehingga hanya tinggal dengan 1 orang tua saja. Bisa jadi dengan ibu atau bisa juga dengan ayahnya tinggalnya. Ya, tapi meskipun demikian, Tuhan tetap memberikan orang tua, baik itu ayah ibu maupun ayah saja atau ibu saja, sebagai wakilnya untuk kita. Nah, kenapa sih kita membutuhkan wakil Allah di dunia ini? Lucu sekali ya gambar yang ada di sini, menunjukkan ada 4 bayi yang sedang tertidur. Nah, anak-anak, kalau anak-anak ingat ketika dahulu anak-anak lahir, kita seperti ini. Buria juga sama, dulu seperti ini, bayi kecil seperti ini. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang bayi? Apakah dia bisa berjalan? Tidak bisa. Apakah dia bisa memasak? Oh, apalagi berbicara saja belum mampu. Nah, ketika kita lahir, kita membutuhkan orang tua kita supaya kita bisa tetap bertahan hidup, tumbuh, dan semakin dewasa. Ketika anak-anak bayi, ketika Buria bayi, bisanya cuma nangis, iya kan? Lapar nangis, haus nangis, badannya sakit juga nangis. Misalnya pipis atau buang air juga bisanya nangis. Nah, pada saat itu anak-anak, ketika kita bayi, orang tua kitalah yang mengasuh kita. Orang tua yang merawat kita. Orang tua yang membesarkan kita seperti hingga saat ini. Orang tua yang mengajarkan kita untuk apa? Belajar bicara. Melalui kata-kata yang orang tua ucapkan dan anak bayi dengarkan, anak-anak belajar untuk berbicara. Anak-anak juga belajar untuk berjalan dengan bantuan orang tua. Anak-anak belajar bagaimana caranya makan, menyendok makanannya, memasukkan dalam mulut juga melalui orang tua. Sebelumnya belum bisa, ya. Biasanya anak-anak bayi masih disuapi. Tapi begitu beranjak besar, makin besar umurnya bertambah, sudah bisa pegang sendok sendiri, sudah bisa diberitahu, maka belajar untuk makan sendiri. Nah, ternyata itu anak-anak, mengapa kita membutuhkan wakil Allah di dunia ini? Karena ketika kita lahir, mulai kita lahir, kita membutuhkan bantuan orang tua. Saat anak-anak sakit, yang membawa ke dokter siapa? Pasti orang tuanya. Yang merawat anak-anak sampai sembuh siapa? Orang tua juga. Ketika dalam masa pandemi seperti ini, Buria belum bisa mengajar anak-anak secara langsung. Yang menemani, mengingatkan, memberitahu, menasehati dalam hal-hal sekolah siapa? Orang tua kita juga. Nah, itulah kenapa kita membutuhkan wakil Allah di dunia ini, supaya kita bisa hidup dengan lebih baik, hidup lebih teratur, kita mengenal Tuhan, ya, supaya ada yang membantu kita dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi, bersyukurlah karena anak-anak mempunyai wakil Allah di dunia ini melalui siapa? Orang tua. Ya, siapapun orang tua kita, bagaimanapun kondisi dan keadaannya, apapun pekerjaannya, kita harus apa tadi? Bersyukur. Bersyukur karena kita memiliki orang tua yang mengasihi kita.
Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mari kita terima, mari kita cintai, dan mari kita sayangi orang tua kita. Ya, selanjutnya anak-anak simak di Google Classroom untuk tugas yang gurunya berikan. Selamat pagi, selamat mensyukuri atas orang tua yang kita miliki. Anak-anak harus bangga pada orang tua, sayang orang tua, dan cinta pada orang tua. Tuhan memberkati.